Ya, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini akan membahas tentang TV digital, guys. Jadi sekarang ini kan sudah dimatikan TV analognya. Kemudian kita juga masyarakat pada kebingungan kenapa harus beli set top box, kenapa harus keluar duit lagi, kenapa harus dan lain-lain lah, yang masih banyak kebingungan. Dan nanti kita akan coba bagaimana konsep sederhananya. Kalau secara teoritis, secara teknikal kan nanti banyak yang nggak ngerti juga gitu ya. Nanti kalau saya terangkan secara itu susah, tapi nanti akan coba tunjukkan bagaimana masang di TV dan juga prinsip kerja sederhananya, gambaran gampangnya. Oke, sekarang pertama saya akan coba caranya dulu deh, nanti kemudian baru secara teoritis, secara sederhananya kenapa gitu. Ya, ini TV biasa ya, TV kalau kalian punya LED TV, TV tabung atau apapun lah ya, yang penting TV pasti ada colokan. Ini seperti ini, tampilan sama, hanya berupa set top box, namanya set top box atau STB. Di sini ada hanya seperti ini. Ini antena. Yang ini antena bisa antena dalam, bisa antena luar, tergantung lokasi di mana kalian berada ya. Yang dekat bisa pakai antena yang lama, nggak usah diganti, bisa pakai antena yang lama, paling colokannya yang diganti. Nah, yang ini ya, antena luar bisa, antena dalam bisa. Kalau di DKI Jakarta ya bisa tanpa antena dalam cukup, tapi kalau agak jauh pasti harus pakai antena luar. Nah, ini adalah output HDMI, ini output ke TV sini, ke HDMI seperti ini. Ini ada HDMI, ada PC, ada AV dan lain-lain. Jadi seperti kalian punya VCD zaman dulu, seperti itu aja. TV masuk dari pemancar TV, perusahaan TV sana, sinyal diterima oleh antena masuk ke sini, dirubah menjadi analog kembali di sini. Ini untuk TV tabung, persis seperti VCD. Kalau kalian pernah beli dulu VCD, DVD, di sini ada. Nah, lihat di sini. Masih pakai kabel RCA ya. Ini video, ini audio, suara kanan dan kiri. Nah, ini pakai HDMI. Terutama TV-TV yang sekarang sudah ada HDMI, cukup satu kabel aja kan. Ada juga model lain yang pakai VGA kayak untuk ke komputer gitu. Udah, ini power aja, ini power listriknya dia. Kalau saya tarik ya sinyalnya hilang kan, seperti itu. Saya pasang ini bernongol, saya tarik antenanya juga hilang ya, karena nggak dapat sinyal gitu. Jadi itu antena. Oke, nah ini power listrik, karena bentuknya kecil aja kan, makanya pakai listrik tambahan. Nah, seperti itu. Oke, ini karena TV-nya TV biasa. Yang ini beda lagi ya, ini Mi Box, ini Smart TV Android. Ini untuk Android TV. Jadi ini memang box yang dipakai untuk Android, untuk YouTube, untuk aplikasi, untuk game dan lain-lain. Ini Android TV. Intinya sama aja gitu ya. Oke, itu tadi cara masangnya ya, cukup sederhana saja sebetulnya. Tinggal pindahkan ini ke AV atau ke HDMI atau ke VGA atau apapun yang tergantung sininya. Kalau kita pakai HDMI ya, yang colokan seperti ini, cukup pindahkan ini ke HDMI. Kalau yang ini AV ya pakai RCA ya AV, pakai 3 kabel itu. Sudah, itu aja sih. Pasang power, on kan, ini yaudah, remote-nya nggak dipakai ini gitu, kecuali untuk volume aja. Nanti ini yang pakai remote. Itu aja sih ya untuk cara pemasangannya. Kenapa harus diganti ke digital? Itu murni teknologi guys. Jadi negara kita kan cuma ngikutin mereka para pembuat teknologi seperti Amerika, Jepang, China dan lain-lain. Pilihannya cuma 2 aja, mau mengikuti, melawan, atau mengabaikan, kan itu saja. Kalau kita mau melawan pun akan ketinggalan, atau mengabaikan ya sudah, diabaikan aja. Atau kalau kita pengen ngikutin ya kita melakukan beli set top box
atau beli TV baru seperti itu. Nah, kenapa harus beli set-top box? Karena TV ini masih belum menerima TV digital seperti itu. Kita harus pisahkan ya, katanya kan TV flat udah digital, udah TV digital. Jadi ini adalah sistem TV-nya memang sudah digital, sistem kerja untuk menampilinnya. Tetapi sinyal yang diterima itu tetap sinyal analog. Nah, kalau TV-nya memang sudah berubah digital, tapi transmisinya si pemilik TV yang punya pemancar TV, perusahaan TV, itu kan TV-nya analog. Jadi dari sana dipancarin sinyalnya bentuknya analog, kemudian diterima oleh sinyal analog, dirubah menjadi digital, kemudian ditampilkan. Penerimaannya di sini analog. Nah, karena sekarang transmisinya sudah berganti digital, masuk ke sini diterimanya harus oleh digital. Karena TV begini, receivernya penerimanya masih analog, maka tidak bisa, makanya digantilah pakai digital. Oke, nanti saya akan terangkan lebih ini sedikit. Kayak itu tadi hanya cara masangnya. Jadi cara masangnya pun simple aja. Sekarang kalau mau ngomongin kontroversinya, kenapa sih harus ganti, kenapa dimatikan gitu. Nah, itu ya tadi saya bilang cuma teknologi aja. Memang sekarang teknologi itu sudah mulai digital. Jadi dari zaman dulu kita pakai TV hitam putih yang besar, kemudian dia berubah menjadi digital mulai flat pelan-pelan. Nah, tapi yang berubah kan TV-nya dari tabung atau analog, kemudian TV-nya berubah menjadi flat gitu, LCD, LED, plasma dan lain-lain, itu udah jadi digital. TV-nya, sistem TV-nya. Tetapi si yang punya pemancar TV dari sana, yang punya perusahaan TV, siarannya kan tetap analog, nggak berubah dari dulu. Sudah ada sih dari dulu, tapi itu sebatas uji coba gitu ya. Nah, itu dipancarinnya analog. Makanya walaupun TV-nya sudah flat, sudah ngomongnya ini udah TV-nya udah digital, tapi receivernya belum, penerimanya belum. Karena pemancar TV-nya belum berubah ke digital. Jadi kita harus bisa bedakan. Jadi yang berubah sekarang itu bukan TV-nya, tapi yang punya TV, yang punya pemancar TV di sana gitu. Jadi TV lama, mesin mereka itu diganti pakai digital. Jadi mancarnya sudah digital gitu. Itu cara mudahnya saya menjelaskan gitu ya. Nah, contoh sederhananya lagi begini. Dulu jadi kalau frekuensi kan satu perusahaan TV dapat satu channel. Misal satu channel frekuensi. Misalkan 400 MHz. Ini misalkan 400 MHz. 400 MHz dipancarkan pakai tower, mancarin satu. Setel misalkan lagi tukul. Di setel tukul, acara tukul dipancarin, diterima di TV di seluruh Indonesia. Jam yang sama, waktu yang sama, hanya tukul. Udah. Kalau mau ganti acara ya nunggu urutan begitu. Nunggu setelah tukul. Karena satu frekuensi dipakai satu channel saja. Nah, digital berubah lagi, beda lagi. Perusahaan TV bisa memancarkan banyak channel. Cukup frekuensinya satu, izinnya satu, siarannya bisa banyak, bisa tukul, bisa bola, bisa apa, dalam jam yang sama, waktu yang sama. Nah, apa sih keuntungan buat kita? Keuntungan buat kita ya hanya bisa mendapatkan siaran lebih banyak, mendapatkan hiburan lebih banyak, mendapatkan tontonan lebih banyak, mendapatkan tontonan lebih banyak. Jadi itu hanya alat. Soal isi kontennya dan lain-lain terserah kita yang memilih. Nah, bedanya kalau TV yang dari pemerintah ini kan ada regulasinya. Jadi ada aturannya, tidak kayak YouTube, kita medsos, terserah kita gitu. Nah, itu kelebihannya TV. TV itu ada dikontrol oleh negara. Negara tugasnya kalau ada yang sedikit-sedikit ini ditegur, sedikit-sedikit ini. Nah, itu seperti itu. Medsos kan tidak. Nah, yang kedua kualitas. Kalau dulu analog itu memang perbedaan antara ditumpangin sinyal analog, dia itu bisa naik dan turun modulasinya. Jadi bisa semut, bisa nangkep tapi gambarnya jelek, bisa juga bening kalau sinyalnya banyak. Nah, digital ini tidak, semuanya akan bening aja gitu. Semuanya bening.
Jadi kalau dapat sinyal yang nongol, enggak ya udah mati blank aja. Itu sih, itu kalau antara sinyal digital dan sinyal TV. Itu secara sederhananya saya menjelaskan. Kalau teoritis secara analog dan digital itu panjang, itu sangat teknis sekali. Nah itu ya, terus kenapa kok harus pakai STB? Nah kan TV produksi kemarin itu kan memang diproduksi TV-nya itu memakai penerima, pakai receiver. Itu receivernya masih analog. Nah begitu pemancar yang punya TV sana, perusahaan TV mengganti pemancarnya gitu ya untuk mancarin sinyal itu menjadi digital, kan kita nggak bisa menerima. Nah daripada TV kita di rumah jadi limbah TV udah nggak kepake gitu kan, nggak kepake, dibuang, masa mau dibuang gitu kan, sayang. Padahal itu sekarang dijadikan layar monitor. Kita beli alat penerimanya, beli komputernya, istilahnya gitu, set-top box itu namanya, untuk menerima TV, dimasukin ke layar TV menggunakan AV, menggunakan HDMI, menggunakan VGA, itu yang ada. Jadi hanya seperti itu saja. Makanya daripada menjadi limbah, ya gantilah pakai STB dulu daripada kita beli TV baru. Nah buat kalian yang sekarang ini baru berniat membeli TV, jangan beli TV yang biasa. Karena kalau beli TV yang lama, yang biasa, yang seperti TV di rumah kita itu, nanti kita kan harus diwajibkan beli set-top box lagi. Makanya cari TV yang memang sudah TV digital TV ya, bukan. Jadi nanti dibedain, jangan salah. Ada tiga di pasaran itu. Pertama ada TV biasa ya, TV analog lah ya, TV standar, TV biasa, ngomongnya TV biasa. Yang kedua ada smart TV. Yang ketiga ada digital TV. TV biasa hanya bisa nerima sinyal analog yang kemarin, TV tabung sampai TV LED flat sekarang itu menerima sinyal TV analog gitu. Nah yang kedua ada smart TV. Jangan salah, smart TV ngomongnya udah digital, ya udah digital TV-nya, tapi receivernya belum digital. Nah smart TV ada yang cuman menerima sinyal analognya dan juga bisa ada aplikasi Androidnya. Jadi kita bisa YouTubean, bisa Wifi-an, bisa WhatsApp, bisa apa di TV. Itu smart TV. Nanti ada satu lagi digital TV. Nah digital TV itu yang memang ada penerima digitalnya, menerima sinyal digital seperti itu. Nah di pasar ada juga yang memang sudah komplit, ada komplit. Di situ ya TV analog ada, TV digital ada Androidnya ada. Jadi bisa YouTube, bisa digital TV yang sekarang nggak perlu set-top box, ada yang TV analog biasa yang sudah tidak bisa kita pakai sekarang. Seperti itu. Kalau dulu kalian pernah lihat radio, ada radio SW, ada MW, ada FM. Jadi dulu pertamanya SW. SW mati, berubah jadi AM. AM lama-lama juga mati, kemudian sekarang jadi AM, FM. Balik-balik sih. Jadi dari SW kemudian ke MW atau kemudian ke AM, kemudian ke FM. Itu untuk radio. Sekarang mentok di radio di masih analog FM. Nah mungkin tidak akan jadi digital karena penikmat radio sudah nggak sebanyak TV seperti itu ya. Jadi mungkin akan ada TV digital mungkin, tetapi saya belum tahu gitu ya. Jadi itu ya guys. Apalagi saya rasa nggak usah jadi polemik, karena itu murni ini adalah perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang mana negara lain memang yang menciptakan teknologi. Amerika, Inggris, Jepang, Korea, Cina dan lain-lain. Ya mereka yang menciptakan handphone generasi pertama, kemudian first G kan, kemudian 2G, kemudian 3G, kemudian 4G, kemudian nanti ada 5G. Cuman kita nggak kerasa aja, ya kan, nggak kerasa. Jadi dari handphone Nokia yang kecil, karena itu tidak dimatikan, cuma ditambahkan perangkat aja. Jadi ada TV biasa hidup,
TV digital hidup. Itu memang bisa dua seperti itu. Sementara TV yang pemancar sekarang kalau mau dibikin seperti itu jauh lebih mahal. Seandainya perusahaan TV mau seperti itu, ya boleh-boleh saja kan, boleh-boleh saja. Sebetulnya sudah lama sekali, dari 2018 kalau nggak salah itu mau dimatikan jadwalnya. Ya udah molor berapa tahun sampai tahun ini. Artinya sebetulnya TV digital itu sudah jauh-jauh hari. Mungkin sudah awal-awal udah 10 tahun lebih sebetulnya sudah diuji coba siarannya. Cuman ya nggak semua orang care dengan itu gitu. Karena itulah teknologi. Jadi apa yang mau dipolemikkan? Kalau toh itu memang harus beli STP, ya itu sebuah pilihan saja sih. Memang kita tidak bisa memilih saat ini ya. Memang karena analog dimatikan. Tapi cara mematikannya pun kan sudah lama sekali sebetulnya ini. Sudah lama. Saya juga udah punya lama juga, sudah pernah mencoba digital TV. Cuman sinyalnya kan baru 1-2 gitu. Sudah mencoba itu. Dan sudah lama banget itu ada. Sebagian orang sudah punya dari dulu gitu. Nah kebetulan sekarang semuanya di switch off gitu ya. Memang kalau sudah bertahun-tahun molor seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Apalagi ya mungkin tadi caranya sudah, alasannya sudah, kemudian cara menyikapinya seperti apa. Ya itu memang teknologi saja sih. Kalau mau kita lawan ya silahkan seperti itu. Tapi ini adalah sebuah teknologi yang seandainya mau dilawan pun, katakanlah pemerintah nanti menghidupkan kembali analog, ya hanya soal waktu aja gitu. Nggak tahun ini, tahun depan dan selanjutnya. Karena memang perkembangan zaman seperti itu dan akan terus seperti itu. Kita tidak bisa membendung apapun gitu ya. Sudah banyak mulai dari merpati pos menjadi kantor pos, menjadi SMS, menjadi email, menjadi WhatsApp. Kita nggak tahu nanti cuman sekedar memikirkan doang sudah sampai ke orang lain apa yang kita tuju. Mungkin akan seperti itu melalui metaverse misalkan. Itu adalah teknologi. Jadi memang ya seperti itu gitu. Kita harus menyesuaikan diri saja dengan lingkungan karena kita tidak akan bisa melawan dengan sepenuhnya gitu ya. Memang itulah masyarakat kecil kita yang mau nggak mau harus hanya bisa menerima seperti itu. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di negara lain sudah lebih dulu, udah dari dulu sudah berubah itu. Cuman di kita baru-baru sekarang aja karena kan Indonesia begitu luas dan harus diuji coba dan karena bukan kita yang bikin, karena mereka yang bikin seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Tek 51 dan bye-bye.